سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya rupa. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya rupa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yaitu dengan menjaga, membersihkan, menjaga kebersihan dan kesuciannya. Allahu Akbar. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati al-khitan wa halqul 'anah wa tanful ibti wa takhlimul adfar wa akhdhush syarib, muttafaqun alaihi. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 kefitrahan terhadap manusia yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu khitan atau sunat. Yang kedua, merapihkan, memotong, membersihkan bulu kemaluan. Yang ketiga, merapihkan, memotong bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya tentunya. Yang keempat yaitu memotong kuku-kuku kita. Kemudian yang kelima yaitu memotong kumis kita. Karena yang disunahkan yaitu menjaga, membiarkan tumbuh jenggot kita. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian di sini pun syariat menganjurkan kepada kita memotong pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah pada hari Jumat. Dan ada batas maksimal. Jangan sampai kita melewati ini. Sehingga tentunya jika kita melewati batas ini akan terlihat jorok sekali. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taqlimil adfar wa halqil 'anah wa tanfil ibti la tatruk akthar min 40 yawman. Wa qala maratan ukhra 40 lailatan, rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu batasan maksimal kepada kita untuk memotong kumis, kemudian memotong kuku-kuku kita, dan merapikan bulu-bulunya di antara bulu kemaluan, bulu ketiak, dan yang lain-lainnya. Jangan sampai lebih dari 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Ini adalah batasan anjuran dari Rasulullah SAW kepada kita semua agar jangan lebih dari 40 hari. Karena jika lebih dari 40 hari tentu ini terlihat sangat jorok sekali. Akan tetapi sangat dianjurkan kita untuk merapikan itu semua setiap hari Jumat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketahuilah sesungguhnya merapihkannya saja sudah bernilai ibadah, sudah bernilai kesunahan. Apalagi dilaksanakan pada hari Jumat, maka kesunahannya mendapat 2, double sunnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita semua dianjurkan untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kebersihan. Maka siapa yang memiliki perhatian, kesucian, menjaga kebersihan, maka itu adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat, an Abi Malik al-Ash'ari qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari sahabat mulia Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian, kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Allahu Akbar. Semakin besar perhatiannya kepada kebersihan, kepada kesucian, maka ketahuilah kedudukan keiman di dalam dirinya sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan di samping kita menjaga kebersihan diri kita, kita pun diharuskan, dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan sampai kita tidak memperhatikan lingkungan kita. Ya, terutama saat ini yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan sungai-sungai. Agar apa?
Karena jikalau terlalu banyak kotoran, sampah, dan lain-lainnya, maka akan terjadi banjir dan akan menimbulkan musibah kepada kita. Ada sebuah video yang menarik dari kelompok yang sangat luar biasa, yang terdiri dari para pemuda-pemuda yang memiliki perhatian besar terhadap lingkungan. Mereka cinta kepada lingkungan itu. Allahu Akbar, semoga menginspirasi kita semua. Ini kelompok ini mereka sudah membersihkan banyak sungai, dan dalam video ini yaitu membersihkan pantai yang sangat kotor di sebuah daerah. Mari kita lihat cuplikannya. Masya Allah, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kepada kita semua. Semoga kita mengikuti langkahnya, kita mengikuti jejak-jejaknya. Mari kita tumbuhkan rasa peduli kita untuk menjaga aliran-aliran air, sungai-sungai, pantai-pantai. Allahu Akbar. Jangan sampai kita merusak itu semua, karena akibatnya akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada kita. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah menyampaikan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan. Atas apa? Atas perbuatan manusia itu sendiri, atas tingkah laku mereka itu sendiri. Allahu Akbar. Dan Allah menghendaki itu semua agar sebagian manusia itu merasakan atas apa yang diperbuat manusia tadi, yang merusak tadi. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka pun sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apa yang mereka lakukan, yaitu seperti mengotori sungai, membuang sampah di sungai, atau tidak peduli kepada kebersihan sekitar, itu akan menimbulkan, akan mengundang musibah yang akan membuat rugi kita semuanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya memberikan sebuah riwayat sebagai penjelas ayat yang tadi. Apa riwayatnya? An Abi Qatadah Al-Harits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal fajira idza mata yastarihul ibadu wal biladu wasyajar wad dawabu, rawahu An-Nasa'i. Dari Abi Qatadah Al-Harits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang durhaka itu apabila dia mati, maka merasa gembiralah para hamba, negeri, pepohonan, dan hewan-hewan. Allahu Akbar, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Seakan-akan beliau menyampaikan orang-orang yang tidak menjaga lingkungan, orang-orang yang sampai merusak lingkungan, dia bisa tergolong kepada orang-orang yang durhaka. Wal'iyadzubillah. Dan kita sampaikan sebelumnya, sesungguhnya at-tuhuru syatrul iman, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, yaitu Allahu Akbar. Tentunya itu tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita harus memperhatikan tentang kebersihan ini. Dan disampaikan juga dalam sebuah riwayat, an Sa'id ibn Musayyab yaqul, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karibun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanaddofu, rawahu Tirmidzi. Dari Sa'id ibn Musayyab mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik dan menyukai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci, bersih, dan menyukai segala kebersihan, kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah dan menyukai kemurahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia dan menyukai kemuliaan. Maka bersihkanlah diri kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka oleh karena itu kita harus menjaga baik-baik kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ini. Kita menjaga kebersihan, kesucian diri kita
dan juga kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena jikalau tidak, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala kelak akan menurunkan segala musibah. Sebagai apa? Sebagai teguran kepada kita. Karena kita telah merusak alam, karena kita tidak menjaga lingkungan, karena kita tidak menjaga sungai-sungai kita, sehingga sungai-sungai yang awalnya bersih, banyak ikan-ikan yang hidup di dalamnya, karena perbuatan kita sendiri, kekotoran, joroknya kita membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai-sungai yang awalnya indah menjadi rusak, sehingga ikan-ikan pun ikut menjadi mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita seperti itu, dan siapa yang telah berbuat seperti itu, mari kita sama-sama kembali membenahi niat kita, memperbaiki diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap perbuatan tadi adalah perbuatan biasa, dan itu sesungguhnya perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menzalimi saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan diri kita untuk menjaga kebersihan semuanya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri kita, dengan menjaga lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sebuah riwayat, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat kita, dan sesungguhnya seseorang itu akan dibalas sesuai apa yang dalam niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, itu adalah niat yang mulia. Walaupun tentunya pasti ada saja orang-orang yang tidak menyukai, akan tetapi tetaplah tujuan kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan seseorang itu memiliki derajat yang mulia di sisinya, maka tidak ada yang mampu menggoyahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh makhluk jin manusia bersatu untuk menjatuhkan derajat manusia itu. Allahu Akbar walilham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح